Selamat datang di channel saya ya. Kali ini saya mau menggarap mesin lampu LHE yang mungkin belum ada di konten saya, yaitu tentang lampu yang terkena sambaran petir atau terkena petir. Jadi akhir-akhir pekan ini daerah Banyumas umumnya ya, khususnya di daerah saya sendiri ini sudah memasuki musim penghujan. Jadi petirnya itu agak mengerikan gitu. Karena sudah masuki musim penghujan, kondisinya seperti ini. Ini lampu mesin Hanox. Kisaran watt ini 6,8 mikrofarad, berarti ini lampu ukuran 18 watt atau 20 wattan ke atas gitu. Kalau dilihat secara profil dari depan, tampak bagian elko-nya ini yang kena. Ini ada bekas bercak hitam, ini mungkin karena petirnya yang kena ini sambarannya itu menyambar bagian komponen ini kayaknya nih. Ini kan ada bekas menghitam dan ini cairannya keluar semua teman-teman. Karena ini mungkin karena lampu jalan ya. Karena lampu jalan jadi itu cenderung mungkin pada saat ada petir nggak dimatikan. Jadi sama orang yang punya lampu ini bilang ke saya nih, pada saat ada petir ini tiba-tiba mati gitu. Dan setelah saya buka, kondisi lampunya memang benar gitu. Sepertinya ini kena petir. Jadi saya ini karena lampu ini kena petir atau terkena sambaran petir, saya tidak memastikan 100% apakah bisa diselamatkan atau tidak. Kalau ini bukan kena sambaran petir kan, coba lihat teman-teman. Komponen masih mulus semua, tidak ada yang gosong, tidak ada yang rusak. Resistor pun masih aman, tidak ada yang pecah. Tapi saya belum tentu ini transistornya kena atau tidak, saya tidak tahu. Cuma ditampak di elko-nya saja ini yang menggembung, dan di atasnya ini ada membercak hitam. Berarti ini lampu memang terkena petir teman-teman. Jadi saat ada petir ini lampunya tidak dimatikan, khususnya buat kayak lampu-lampu jalan atau teras rumah ini sering. Saya pun nggak menservis, nggak cuma 1 atau 2 kali lampu yang pelanggan saya gitu. Sudah sering menserviskan kalau lampu jalan, kalau lampu teras itu sering kena gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ada petir itu mendingan kayak lampu yang punya lampu jalan atau lampu teras itu coba dimatikan teman-teman. Karena kalau cahayanya itu terlalu terang itu bisa kena. Apalagi ini lampu ukuran watt 18 ke atas, itu berarti kan kalau di jalan atau di teras itu kan terang gitu. Nanti coba akan saya ganti elko-nya dengan yang sama ya, walaupun nggak sama ya 5,8 itu ya nggak apa-apa lah, yang mendekati aja gitu, atau yang lebihnya ke atas nggak apa-apa. Syukur nanti saya coba cari di rak komponen, coba ada atau enggak saya belum tahu. Tapi sekali lagi ini saya tidak memastikan 100% apakah ini masih bisa tertolong atau tidak lampu yang terkena sambaran petir ini, sebab ini yang terkena petir gitu teman-teman. Jadi saya tidak memastikan 100% nanti kalau diservis bisa gitu. Tapi utamanya akan saya ganti dulu elko-nya ini yang gembung ini, coba nanti bisa atau tidak. Ya ini kondisinya seperti ini, sudah saya cabut teman-teman tuh. Ini yang rusak, ini yang rusak ya, ini rusak. Ini saya pakai penggantinya, saya cabutan aja. Nilainya sama 6,8 ya, 6,8 mikrofarad 400 volt. Semoga aja nanti lampunya bisa kita tertolong ya. Kalau nggak bisa ya sudahlah, sebab ini adalah lampu kena petir teman-teman, bukan rusak biasa gitu. Oke, kita solder kita pasang lagi. Nanti setelah kita pasang, kita solder, kita akan coba ya. Ya alhasil seperti ini sudah saya pasang ke mesinnya teman-teman. Ini yang rusak ya, kita sudah ganti. Nanti tinggal kita coba, semoga bisa nyala. Kalau nggak nyala ya sudahlah teman-teman, sebab ini rusaknya terkena petir, jadi mungkin komponen lain banyak yang terkena gitu. Karena ini tersembar petir, bukan rusak seperti biasanya ya teman-teman, bukan seperti rusak solderan atau komponen rusak gitu. Ya memang ini komponen rusak, cuma ini karena tersembar petir, jadinya saya tidak memastikan 100% lampunya bisa diselamatkan teman-teman.
Oke, kita sudah rakit. Coba saya zoom di mesinnya, tak siapa tahu nanti kita coba ada percikan api atau gimana jadi biar jelas. Saya menggunakan jalur anti konslet untuk mencegah kalau lampunya ini rusak, jadi biar nggak jelek ya. Oke, saya colokkan ke anti konslet dulu. Ini mati teman-teman, masih saja mati, sudah saya colokan. Coba saya cek di air fuse-nya, barangkali ini rusak gitu atau mati. Air fuse itu yang ini resistor sekring, tahu lah ya pasti teman-teman. Nah ini yang warnanya tuh putih, nah ini yang dekat kabel, nah itu perak putih 1 sama merah 2. Coba nanti akan saya cek dulu, siapa tahu ini mati karena elko-nya ikut menggembung sih. Ini sudah dipastikan mati ya teman-teman, sebab ini terkelupas nih. Coba saya zoom lebih dekat lagi. Nah tuh kelihatan kan nih air fuse nya ini terkelupas bawahnya teman-teman, sudah nggak perlu diukur-ukur lagi, ini pasti sudah mati. Nah untuk penggantinya saya ganti dengan model seperti ini aja, yang resistor ada kabelnya. Nanti akan saya pasang di mesinnya ya. Coba semoga nanti setelah kita ganti air fuse nya bisa nyala teman-teman. Oke, ini sudah saya pasang resistor fuse nya teman-teman. Saya ganti dengan model kabel itu yang tadi kan warnanya kan merah hitam, ini sudah hitam semua ya, nggak apa-apa lah. Perhatikan di lampunya nanti apakah masih ada yang rusak atau tidak. Oke, saya colokkan lagi ke anti konslet. Cuma berkedip dan terdengar suara mendecit. Nah cuma berkedip. Coba perhatikan di lampu anti konsletnya teman-teman. Nah kan ini berbarengan ini nyalanya. Nah tuh berarti ini masih ada yang konslet. Saya curiga di diodanya. Coba nanti akan saya cek juga, atau mungkin transistornya ikut jebol juga. Nanti akan saya lanjutkan ya. Saya selebihnya nanti akan saya cek semua komponen ini. Jadi ini ribet sekali teman-teman, sebab karena ini lampu ini terkena sambaran petir, jadi ribet, rusaknya nggak cuma satu gitu. Oke, setelah saya cari-cari sumber masalahnya kembali, ternyata terdapat benar ada pada diodanya teman-teman. Ini dioda yang ini, ntar saya tunjuk pakai. Nah ini ya, dioda yang ini tuh, ini biasanya dioda nomor berapa ini, nomor 3 atau 4 ini. Itu konslet. Ini arusnya berbalik, sudah saya cek min plusnya tetap saja bergerak. Nih, biar teman-teman lebih tahunya, saya pakai avometer biar teman-teman tahu. Saya fokuskan di avometernya. Oke, saya tes, perhatikan di avometer teman-teman. Oke, bergerak, saya tempel lagi. Nah, bergerak. Nah, bergerak kan. Saya balik min plusnya, saya balik. Ini kelihatan gak di lampunya, nggak apa-apa lah, yang penting fokus di avometernya aja. Oke, saya balik. Oke, masih bergerak, saya tempel lagi. Nah, masih bergerak, ini menandakan konslet atau arusnya sudah berbalik ini. Ini nggak normal, ini harus saya ganti. Ini sepertinya dioda 4 kayaknya ini. Kalau nggak ada penggantinya, kita cabut aja dari mesin yang nggak terpakai. Ini contohnya seperti ini. Ini kan ada tulisannya D1, D2, D3, D4. Nanti D yang 4 ini akan saya pakai buat ganti yang konslet ini ya. Karena kebetulan untuk dioda saya belum punya spare part baru, belum beli, belum order. Jadi saya gunakan dari bekasan aja, cabutan aja nggak apa-apa lah. Yang penting lampunya nyala nanti. Oke, karena kita sudah mengetahui kerusakannya lagi itu di mana, berarti langkah selanjutnya saya harus mengganti diodanya dulu ya teman-teman. Setelah saya cabut, ternyata di sini bukan dioda nomor 4 teman-teman, ternyata di ini ada tulisannya D1 ya, kelihatan kayak ini. Nah tuh D1, berarti di mesin cabutannya ini saya harus mengambil dioda yang ukuran nah ini yang sama itu kan ada tulisannya tuh D1, D4 gitu kan. Berarti yang D1 nanti akan saya cabut buat ganti dioda yang di mesin ini konslet ya. Nanti akan saya ambil dari cabutan aja, nanti setelah saya pasang akan saya tes kembali. Semoga lampunya nyala ya, nggak ada kerusakan komponen lagi teman-teman, karena sudah lumayan capek juga nyari komponen yang rusak itu banyak banget, nggak cuma 1-2 gitu.
Oke, nanti setelah saya pasang, saya ganti diodanya, akan saya tes kembali lampunya ya. Semoga menyala bisa normal gitu. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang diodanya seperti ini. Sebentar saya, oke kelihatan nggak nih? Mohon maaf tadi lupa, ternyata teman-teman setelah saya cek kembali ternyata diodanya ada dua, yaitu yang konslet ini dari bekas cabutannya saya cabut di D1 sama D3 ini. Ini ada, nah tuh ada tulisannya kan, yang saya cabut itu dua, ini kan tadi harusnya kan 4. Ini sudah pasang, buat saya yang ganti di sini. Nah, berarti yang saya ganti ini ya D1, ini D3-nya di sini. Berarti saya menjumpai berapa kerusakan di sini. Coba nanti akan kita hitung. Selebihnya kita coba aja sudah nyala atau normal atau belum. Jadi jangan kaget ya guys, kenapa kok ini kok ribet banget kak, banyak banget yang rusak gitu komponennya ya. Sebab ini kan kena petir teman-teman. Jangankan sih nggak kena petir ya, orang rusak kebakar aja itu agak ribet gitu. Banyak komponen juga yang rusak. Kayak hampir mirip di video saya sebelumnya, apa ya namanya ya, oh yang lampu rakitan itu sama seperti itu, hampir mirip, cuma ini lebih banyak lagi gitu. Oke, kita colokkan sudah normal atau belum. Oke sip, ternyata normal teman-teman. Ini menggunakan kaca pengetes 8 watt, ini terang banget. Berarti coba kita hitung, saya ambil dulu komponen-komponen yang tadi kita ganti. Oke, di sini berarti kita menjumpai ada berapa ini? Bisa teman-teman lihat sendiri, ini resistor fuse yang pertama, 2 dioda D1 dan D3 yang saya ganti, dan 1 elko 6,8 mikrofarad ya, 400 volt. Berarti ada 3 kerusakannya, sebenarnya 4 biji, cuma ini kan namanya kan dioda gitu kan. Jadi saya hitungnya jadi 1 aja. Berarti ada 3 kerusakan di sini, elko, dioda, dan resistor fuse-nya sudah mengelupas, sudah putus. Tapi sudah saya ganti dengan model kabel yang langsung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berarti yang efek terkena petirnya ini ada 3 komponen sehingga merusak sambaran petirnya, ini merusak komponen ini yang saya tunjuk ke teman-teman ini yang kita ganti ini. Dan alhamdulillah lampunya bisa kita selamatkan, padahal saya dari awal saya nggak pede teman-teman, sebab ya mungkin sebagian masih ada bisa yang diselamatkan, sebagian masih banyak yang tidak diselamatkan gitu, sebab efek sambaran petir itu kan lumayan parah teman-teman. Tapi untungnya sih sambarannya nggak sampai ngerusak filamen juga sih. Nanti di thumbnail cover video ini nanti saya kasih tahu lampunya yang seperti apa gitu. Itu spiral sih, lampu spiral teman-teman, cuma ini mesinnya Hanox. Jadi kalau mesin Hanox itu rentan ya, atau semua lampu ya. Jadi kalau ada sambaran petir karena dibuat lampu teras atau lampu jalan sehingga rusak gitu. Jadi kalau mungkin ada petir teman-teman, itu hendaknya kayak lampu jalan terus lampu teras itu dimatikan aja gitu. Karena itu kan cahayanya itu kan bergelombang gitu kan. Jadi itu mungkin yang mengakibatkan petir menyambar gitu. Ini sudah normal teman-teman, sudah bisa dipakai lagi, sudah bisa digunakan lagi mesinnya karena sudah normal, tidak ada efek lagi, anti konslet tidak menyala lagi. Berarti ini sudah normal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin barangkali pernah lampu rumah kalian kena petir, coba deh dibongkar, dicek apanya yang rusak. Dan hendaknya sih pakai alat anti konslet sih ya sebenarnya kalau kalian mau praktek di rumah gitu, sebab untuk menjaga jikalau rangkaiannya tidak benar atau mungkin masih ada yang salah. Jadi nanti anti konsletnya bisa mewakili saklar meternya itu, biar saklar meteran itu tuh nggak anjlok gitu. Jadi anjloknya meteran sudah diwakilkan di bohlam anti konsletnya gitu. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya videokan kali ini, semoga aja bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru mau belajar ya silahkan. Yang penting hati-hati aja sih, sebab ini kan bermain listrik teman-teman. Oke, itu aja yang dapat saya videokan teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel saya ya, biar bisa
berkembang lagi channel saya lebih semangat bikin videonya. Like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih.